Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Insight Growth bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Pada kesempatan ini kita melanjutkan Gospel Series dan topik pada kesempatan ini adalah Matius 5, kebenaran melebihi ahli Taurat dan orang Farisi. Di dalam Matius pasal 5, Yesus mengucapkan ucapan berbahagia dan banyak ahli yang mengatakan bahwa ini merupakan karakteristik bagi mereka yang merupakan calon warga kerajaan sorga yang dibangun oleh Yesus. Kemudian Yesus meneruskan dengan mengatakan, jikalau hidup keagamaanmu tidak melebihi ahli Taurat dan orang Farisi, engkau tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa maksudnya dan bagaimana kita akan mengungkapkan ucapan bahagia ini satu demi satu dan melihat makna yang terkandung di dalamnya. Dan saya mengajak saudara-saudara pemirsa di rumah untuk bergabung atau saudara yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk memberikan komentar yang positif sehubungan dengan topik yang kita angkat pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran yang sangat penting ini, kita telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah Pendeta Jerry Kumontoy, Master of Ministry. Pendeta ini adalah pendeta di distrik Kota Mobagu, telah menikah dengan Ibu Nancy Ering, dan keluarga hamba Tuhan ini diberkati dengan 3 orang anak, Aurel, Auxilia, dan Audrey. Hamba Tuhan ditamatkan pendidikan S1-nya di Universitas Kelabat Air Madi di Manado pada tahun 2003 dan pendidikan masternya dari Adventist International Institute of Advanced Studies Philippines pada tahun 2017. Dan hamba Tuhan ini telah melayani selama 19 tahun di dalam pelayanan sebagai gembala jemaat. Dengan begitu latar belakang pendidikan dan begitu luasnya pengalaman di dalam melayani, ini akan sangat menolong saudara dan saya dalam melihat topik yang sangat menarik pada kesempatan ini. Mari kita sapa narasumber kita. Apa kabar Pendeta Jerry Kumontoy? Kabar baik. Ya. Puji Tuhan, Pendeta, terima kasih boleh mengambil waktu untuk berbagi bersama-sama dengan pemirsa di rumah dan boleh melayani di Cornelius Media. Kita sudah tidak sabar untuk masuk lebih dalam. Terima kasih, Pendeta sudah bergabung bersama dengan kami. Pemirsa di rumah, tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini, kita akan kembali bersama dengan narasumber kita, Pendeta Jerry Kumontoy, tetap di program DIK, Depth Insight Growth. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Insight Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth, di mana kita akan mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Bagi saudara yang bergabung, topik yang kita angkat pada kesempatan ini adalah Matius 5, kebenaran melebihi ahli Taurat dan Farisi. Kita akan membaca kitab suci, tetapi sebelumnya mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Bapa di sorga, pada kesempatan ini ya Tuhan, kami sangat membutuhkan hadirat kuasa Roh Suci-Mu untuk memahami begitu dalam, tinggi, lebar, dan luas firman-Mu. Kuasa Roh Suci sangat kami butuhkan juga mengurapi hamba Tuhan, Pendeta Jerry Kumontoy, yang akan menolong di dalam pembelajaran pada kesempatan ini. Terimalah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung di dalam pembacaan firman dan ayat yang akan menjadi landasan diskusi pendalaman kita diambil dari Matius pasal 5 ayatnya yang ke-20. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Demikianlah pembacaan kitab suci kita yang akan menjadi landasan kita untuk berdiskusi pada kesempatan ini. Dan mari kita langsung masuk kepada narasumber kita, Pendeta Jerry Kumontoy. Sebelum kita masuk lebih dalam, Pendeta, untuk melihat satu demi satu ucapan bahagia ini,
Apa sebenarnya yang melatar belakangi peristiwa khotbah di atas bukit? Kapan sesungguhnya ini terjadi di dalam pelayanan Yesus? Disilakan pendeta. Oke, baik, terima kasih. Matius 5 ayat 20 yang merupakan landasan kita untuk mendalami firman Tuhan di kesempatan ini tentunya ada suatu hal yang sangat menarik yang ingin saya sampaikan, bahwa dalam Matius 5 ayat 20 ini betapa Yesus begitu menghargai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, pasal ini tidak bisa pisah dengan pasal sebelumnya, di mana di dalam Matius 4 ayat 25 ada banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, termasuk di dalamnya adalah ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, untuk memahami latar belakang atau setting dari narasi peristiwa ini, kita perlu menganalisa beberapa hal. Analisa pertama tentunya melalui plot atau alur cerita. Dan plot atau alur cerita ini tentang bagaimana cerita ini berkembang dan memiliki hubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya. Nah, saudara, alur atau plot cerita ini dimulaikan setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian ia mengadakan puasa selama 40 hari, lalu kembali ia ke Nazaret, tempat di mana ia dibesarkan. Namun tidak berapa lama terdengar kabar dari Yesus bahwa Yohanes Pembaptis itu ditangkap. Itulah sebabnya Yesus dia memilih untuk mengungsi dan tinggal di Kapernaum Galilea. Di dalam Matius 4 ayatnya yang ke-12. Dengan kata lain, kondisi di mana Yesus berdomisili di Kapernaum, itu dengan kata lain telah memenuhi janji profetik tentang mesianik yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai Yesaya pasal 9 ayatnya yang pertama. Kemudian alur cerita ini berkembang. Khotbah di atas bukit. Sebelumnya ada peristiwa di mana Yesus telah memanggil murid-muridnya. Nah, waktu Yesus memanggil murid-muridnya, tujuan utamanya adalah mengadakan pekerjaan mesianik. Dan informasi di dalam kitab Injil, di dalam Matius pasal 4, pekerjaan mesianiknya seperti berkhotbah, mengajar, menyembuhkan orang sakit. Nah, apa yang ia lakukan? Menjadikan Yesus sebagai sosok yang sangat populer pada saat itu. Dan popularitas Yesus itu telah menyita perhatian orang banyak, termasuk ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kemudian, kenapa harus diadakan di atas bukit untuk khotbah dan ajaran-ajaran Yesus? Karena kondisi sesak dari orang banyak memaksa Yesus untuk memilih bukit atau gunung sebagai tempat untuk mengajar. Nah, mari kita melangkah pada analisa selanjutnya, yaitu aspek geografi. Ya, aspek geografi di sini tentunya bukit atau gunung. Matius secara spesifik menyebutkan bahwa peristiwa ini terjadi di gunung atau di bukit. Sebagai Injil pertama dari dokumen dalam Perjanjian Baru, Injil Matius selama berabad-abad menjadi bacaan yang sangat favorit. Dan salah satu cerita favorit adalah khotbah di atas bukit. Kenapa Yesus memilih bukit? Ya, dari sudut pandang saya sebagai pengkhotbah pembicara, tempat yang lebih tinggi tentunya akan memungkinkan saya pribadi untuk menguasai situasi. Jadi saya bisa memahami bahwa Yesus memilih tempat yang lebih tinggi supaya dia dapat memahami situasi. Kemudian bagi Yesus itulah cara supaya pendengar bisa fokus dan mengambil perhatian dari sosok Yesus itu sendiri. Selanjutnya, kenapa bukit? Ini dihubungkan dengan materi pembicaraannya, di mana materi pembicaraannya itu akan lebih mudah untuk didengar karena tone suara Yesus tidak terhalang dengan kerumunan orang banyak. Nah, saudara-saudara, mari kita kembali kepada substansi pembahasan ini. Nah, analisa selanjutnya adalah narasi dari peristiwa ini, yaitu karakter. Di sini Matius terus menyamakan Yesus dengan Musa. Ya,
Matius ingin menggambarkan Yesus sebagai Musa baru yang memberikan hukum baru di Sinai baru. Kemudian Matius juga ingin para pendengar Yahudinya membaca semua kesejajaran ini dan memikirkan tentang Musa. Kalau boleh saya katakan atau kalau boleh saya simpulkan, ini dilakukan oleh Matius supaya orang Yahudi menerima Yesus sebagai new Musa atau Musa baru. Sebagai tambahan, seorang penulis namanya David Metzler dalam bukunya Yesus mengatakan bahwa cerita ini terjadi pada musim semi di antara tahun 29 Masehi sampai dengan tahun 30 Masehi. Oke, demikian pendeta. Jerry sudah memberikan kepada kita latar belakang tentang bagaimana peristiwa-peristiwa apa yang pada akhirnya mendahului khotbah di atas bukit yang menjadi latar belakang, lalu kemudian kapan ini terjadi dalam pelayanan Yesus. Nah, kata yang sangat sering diulang-ulangi atau menjadi pokok di khotbah di atas bukit adalah berbahagialah. Nah, di dalam bahasa Indonesia kata berbahagialah ini adalah sesuatu kata yang mungkin sangat umum kita gunakan. Tapi bagaimana, apakah pendeta boleh memberikan kepada kita informasi tentang kata ini di dalam bahasa asli Alkitab, yaitu bahasa Yunani? Apakah mungkin ada nuansa khusus untuk kata ini di dalam bahasa asli Alkitab? Disilakan pendeta. Baik, terima kasih. Kata berbahagia yang terangkum dalam Matius pasal 5 ayat 3 sampai ayat yang ke-12 yaitu kata makarioi. Dari kata sifat makarios. Ini dari kata bahasa Yunani, kata bahasa asli Perjanjian Baru. Nah, beberapa telah menerjemahkan kata makarios ini dengan arti berbahagia. Tetapi diragukan bahwa Yesus sedang berbicara tentang keadaan subjektif dari kebahagiaan ini. Keadaan berbahagia yang objektif itu tidak bergantung pada keadaan lahirnya. Artinya kata berbahagia yang Yesus ucapkan ini bukanlah arti yang sesungguhnya dari objek. Jadi kata berbahagia di sini jadi subjek. Sementara objek itu adalah orang-orang yang Yesus sebutkan di dalam Matius 5 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-12. Nah, itulah sebabnya kata makarioi ini dia pada akhirnya memberikan sebuah makna yang khusus bahwa ini lebih menekankan tentang sebuah kondisi di mana seseorang terberkati dengan relationship atau hubungan yang baik antara dia dan sesamanya dan dia dengan Allah apapun kondisinya. Baik, terima kasih pendeta. Nah, sekarang kita mulai masuk kepada yang pertama. Yesus memulai kata-kata ucapan berbahagia ini dengan berbahagialah orang yang miskin. Nah, perlu kita ketahui mungkin apa makna miskin di sini. Lalu kemudian apakah berarti orang kaya tidak ada harapan untuk berbahagia? Apakah itu maksud daripada Yesus di dalam ucapannya yang pertama ini? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Oke, baik pendeta Edward. Nah, dari antara orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus dalam Matius 4 ayat 25, di sana ada orang miskin. Ya. Tentunya secara ekonomi. Label miskin tentunya di sini bukanlah arti tunggal. Mengapa? Karena di sana ada petani miskin. Ada juga nelayan miskin. Ada juga orang yang tidak memiliki pekerjaan. Tidak memiliki makanan yang cukup. Jadi penekanan Yesus tentang miskin di sini bukanlah aspek fisik ekonomi. Nah, secara jujur kebanyakan orang mengatakan bahwa miskin itu adalah kutuk dan bukan berkat. Mengapa? Oleh sebab kata Yunani dari miskin ini adalah tokos. Kata tokos ini adalah sebuah kata sifat yang menggambarkan tentang keadaan berkekurangan, kebangkrutan. Kata petokos juga selalu digunakan untuk sebuah keadaan yang sangat buruk. Kata petokos ini juga untuk menggambarkan seseorang yang tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kewibawaan, martabat, dan pengaruh untuk membela dirinya. Jadi, miskin rohani tentunya, yang selama ini kebanyakan orang katakan bahwa ini adalah miskin rohani. Itu bukanlah juga sebuah makna tunggal untuk kata miskin di sini. Sesungguhnya ini adalah sebuah pengakuan. Jadi kata miskin rohani di sini adalah sebuah pengakuan
akan kebangkrutan rohani secara pribadi, pengakuan akan ketidaklayakannya dia di hadapan Allah. Dan kata miskin di sini tentunya memberikan sebuah makna yang dalam, makna yang khusus, bahwa arti dari miskin ini adalah sebuah bentuk pertobatan yang paling dalam. Ya, baik, terima kasih pendeta. Jadi ini tidak bicara tentang miskin secara ekonomi, tetapi ini bicara tentang orang yang merasa bahwa dia tidak berdaya dan sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi Yesus tidak melakukan diskriminasi antara status sosial ekonomi tertentu dan yang lain ya. Terima kasih pendeta sudah memberikan penjelasan kepada kita dan kita masih akan masuk lebih dalam. Puji Tuhan untuk jawaban yang telah kita dengarkan. Saya yakin kita masih terus bersemangat untuk masuk lebih dalam. Namun sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Masih di program DIK, Depth Insight Growth, dan tadi kita sudah mendengarkan pendahuluan tentang latar belakang khotbah di atas bukit, apa maknanya dan bagaimana Yesus memulaikan dengan ucapan berbahagialah orang yang miskin. Sekarang mari kita kembali kepada narasumber kita, Pendeta Jerry Kumontoy. Pendeta, kita mau lanjut dengan yang kedua, yaitu kata berduka cita. Mengapa Yesus katakan berbahagialah orang yang berduka cita? Duka cita seperti apa dan bagaimana cara Allah akan memberikan penghiburan kepada orang-orang yang berduka cita ini? Disilakan. Baik, terima kasih Pendeta Edward. Menarik untuk mengambil hikmah dari kata duka cita ini. Nah, pertanyaan yang mungkin agak sedikit kurang pantas untuk disampaikan, apakah dengan banyak kematian, kekecewaan, keputusasaan, kegagalan akan membawa kebahagiaan? Nah, untuk mengerti hikmah dari kata berduka cita ini, kita perlu untuk memahami arti dari kata asli, kata duka cita ini. Dari bahasa Yunani, kata berduka cita ini dalam bahasa Yunani adalah penteo. Ini adalah sebuah kata yang diterjemahkan untuk kata duka cita ini. Dan kata penteo ini adalah ekspresi dan kondisi ketika ada orang meninggal dunia. Arti dari penteo tentunya duka yang amat menusuk hati. Kemudian arti dari penteo ini adalah duka cita yang dapat dilihat dari raut muka oleh sebab menanggung beban yang sangat berat. Kemudian kata penteo ini juga mengandung arti bahwa ada rasa nyeri atau rasa takut dari apa atau kondisi yang dialami. Nah, maksud dari kata duka cita di sini adalah duka cita karena dosa. Kondisi duka cita karena dosa adalah sebuah kondisi sadar akan betapa ngerinya dosa dan akibat yang ditimbulkan. Berduka cita karena dosa adalah anugerah bagi kita, supaya kita dapat berhati-hati dan waspada akan akibat daripada dosa. Nah, selanjutnya, bagaimana cara Allah memberikan penghiburan? Nah, Allah tentunya mengirimkan Roh Kudus atau Parakletos. Nah, kesadaran akan betapa ngerinya akibat dosa, kesadaran bahwa duka cita itu tidak pernah menghapus dosa karena Yesus tidak pernah mengajarkan duka cita itu akan menghapuskan dosa. Dan menyadari betapa ngerinya akibat dosa, kemudian memikirkan resolusi dan membuat sebuah langkah maju. Semuanya ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi, jika Roh Kudus diundang dan dibiarkan untuk tinggal dalam hati kita, maka kita akan selalu ada kekuatan untuk menolak melakukan kejahatan dan selalu ada penghiburan bagi siapa saja yang tentu menyadari betapa ngeri akibat daripada dosa itu. Oke. Baik, terima kasih. Jadi ini adalah berduka dalam hal
perbuatan dosa, dan penghiburan, kuasa penghiburan itu berasal dari Roh Suci. Sangat menarik. Ya. Dan selanjutnya ucapan Yesus yang mengatakan berbahagia orang yang lemah lembut. Apa maknanya pendeta, dan kira-kira bagaimana ciri-ciri orang yang lemah lembut dalam kehidupan sehari-hari seperti yang dimaksudkan oleh Yesus di dalam ayat ini? Oke, baik. Terima kasih. Menarik sekali untuk memahami dari kata bahasa asli untuk lemah lembut ini. Kata bahasa Yunaninya adalah praus, yang memiliki implikasi atau akibat yang tentunya tidak dinyatakan. Jadi implikasi dari kata praus ini adalah rendah hati, patuh. Jadi dapat saya simpulkan bahwa orang yang lemah lembut adalah orang yang tentunya memiliki kerendahan hati dan kepatuhan yang mutlak. Dan untuk menjawab ciri-ciri atau karakteristik dari orang yang lemah lembut antara lain, Alkitab telah memberikan referensi bahwa orang yang rendah hati adalah orang yang suka bekerja sama, seperti dalam Matius 11 ayat 29. Kemudian karakteristik orang yang lemah lembut adalah menunjukkan kesederhanaan dan apa adanya. Sikap tenang, tidak terprovokasi, dan kata-kata serta tindakan yang bijaksana menunjukkan bahwa orang itu lemah lembut. Nah, selanjutnya, mengapa orang seperti ini dijanjikan untuk memiliki bumi? Ya, seperti yang tercatat di dalam kata-kata Yesus. Nah, tentunya saya ingin memberikan sebuah pertanyaan tantangan ya bagi kita semua. Ya, manakah yang paling baik? Memiliki sesuatu dengan cara lemah lembut atau memiliki sesuatu dengan cara kekerasan atau paksaan? Nah, tentunya jawaban pasti adalah memiliki sesuatu dengan cara yang lemah lembut. Jadi, memiliki segala sesuatu dengan lemah lembut adalah cara yang paling baik atau cara yang paling bijaksana daripada dengan cara pemaksaan atau kekerasan. Baik. Oke. Ya, terima kasih pendeta, sangat menarik kita mendalami arti kata lemah lembut di sini, ternyata bermakna taat dan patuh ya. Jadi ciri orang yang lemah lembut adalah orang yang taat dan patuh. Nah, selanjutnya kita masih masuk lebih dalam tentang lapar dan haus akan kebenaran. Nah, apa maknanya, bagaimana ciri-ciri orang yang demikian? Lalu kemudian Yesus berjanji orang-orang seperti ini, mereka itu akan dipuaskan. Kira-kira bagaimana pendeta melihat kata-kata Yesus ini? Baik, terima kasih pendeta Edward. Saudara-saudara, kata yang diterjemahkan untuk lapar dan haus dari kata bahasa Yunani tentunya adalah kata peinao dan dipsao. Kedua kata kerja ini mendapatkan akhiran, minta maaf ya, menggunakan grammatical study. Jadi kedua kata ini mendapatkan akhiran atau sufiks yang mengindikasikan bahwa lapar dan haus yang dialami bukan hanya sepotong roti saja atau sedikit air. Tetapi karena kedua kata ini mendapatkan akhiran atau sufiks, maka kata haus dan lapar ini sesungguhnya memberikan makna atau nuansa yang dalam tentang seseorang yang sangat membutuhkan apa saja untuk dimakan atau diminum. Jadi kata peinao dan dispao yang mendapatkan akhiran atau sufiks yang ada di bahasa aslinya memberikan nuansa bahwa seseorang yang lapar dan haus adalah seorang yang memang betul-betul membutuhkan banyak makanan atau minuman untuk memenuhi rasa lapar dan hausnya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apa ciri-ciri orang yang lapar dan haus? Nah, tentunya secara alami orang yang lapar dan haus merasa bahwa tidak cukup kalau hanya sedikit dari kata peinao dan dispao tadi. Kemudian ciri-ciri orang yang lapar dan haus memiliki semangat untuk mencari apa saja untuk dimakan atau diminum demi untuk memuaskan rasa haus dan rasa lapar. Nah, sebagaimana makanan dan minuman, saudara, itu membuat kita untuk dapat bertahan hidup. Demikianlah kita harus mendapatkan makanan dan minuman untuk memuaskan rasa lapar dan rasa haus itu. Namun sesungguhnya, apa makna kata lapar dan haus? Nah, saya mau katakan bahwa lapar dan haus
bukanlah arti secara fisik, tapi itu mengandung makna rohani tentang sebuah kebutuhan yang mendesak untuk bertahan hidup, yaitu bukan roti dan air semata, tetapi kebutuhan mendesak dari orang yang lapar dan haus dalam makna rohani adalah membutuhkan Yesus. Amin. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada mereka yang lapar dan haus secara rohani, dia katakan di dalam Yohanes 6 ayat 3, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian Pendeta Edward. Ya, baik. Terima kasih Pendeta. Luar biasa kita sudah mendengarkan. Jadi ternyata dari setiap ucapan Yesus ini punya makna yang sangat dalam ya. Kalau kita mempertimbangkan kata aslinya dan juga makna teologis dari ucapan itu. Nah sekarang yang selanjutnya adalah kata murah hatinya. Nah ini mungkin bukanlah kata yang kita gunakan sehari-hari dalam percakapan kita di dalam bahasa Indonesia. Nah apa maksud orang yang murah hatinya? Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Oke, terima kasih. Tentunya kita tidak bisa lepas dari kata bahasa asli untuk mendapatkan makna yang dalam dari arti kata murah hati ini. Kata Yunani untuk murah hati adalah eleimon. Kata eleimon ini mengandung makna penuh belas kasihan dan penyayang. Jadi arti dari kata murah hati ini yaitu memiliki belas kasihan dan penyayang. Nah secara morfologi, kata sifat ini mendapatkan sufiks number plural, di mana arti daripada kata eleimon ini adalah tindakan murah hati atau belas kasihan kepada orang lain tidak hanya ditujukan sekali saja. Tetapi kata eleimon ini yang mendapatkan akhiran number plural, itu memberikan nuansa atau makna bahwa orang yang murah hati adalah orang yang menunjukkan belas kasihan kepada orang lain berkali-kali. Bukan hanya satu kali. Terutama kepada objek yang menderita karena dosa maupun duka cita. Nah, karakteristik dari orang yang murah hati itu sungguh-sungguh ingin mengurangi penderitaan dengan cara menuntun orang lain untuk datang kepada Kristus sehingga orang tersebut dapat menerima kasih karunia dan pertolongan Allah. Nah, implikasinya untuk kita yaitu dengan menunjukkan kemurahan kepada orang lain, kita sendiri dengan kata lain akan memperoleh kemurahan. Oke, terima kasih Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta. Satu lagi sebelum kita akan break, yaitu tentang suci hatinya. Ya, Yesus berkata berbahagialah orang yang suci hatinya. Apa maksudnya? Apakah ini berarti hanya suci di dalam pikiran, tapi secara internal, tapi tidak di luar atau tindakan? Nah, bagaimana hal ini juga merupakan menurut Yesus adalah syarat untuk melihat Allah, orang yang suci hatinya. Bagaimana Pendeta melihat? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Pendeta Edward, ada dua kata bahasa Yunani yang tentunya akan diulas di sini. Kata Yunani yang pertama untuk kata suci adalah kataros. Kata ini digunakan untuk beberapa maksud. Sebagai contoh, orang Anglo-Saxon mengenal ini kata kataros ini dengan kata katarsis. Kata katarsis ini mengandung makna membersihkan semua perasaan jelek sehingga yang tersisa hanyalah pikiran bersih. Kemudian kata ros digunakan untuk membedakan pakaian bersih dan kotor. Kemudian air bersih dan air terkontaminasi, prajurit yang bersih dalam kehidupan yang tidak tercela, darah yang bersih dan darah yang kotor. Sementara orang-orang Yahudi, dalam hal ini ahli Taurat dan orang Farisi yang menjadi subjek pembahasan kita, mereka sangat ketat pada pengudusan secara eksternal. Nah, kata kedua yang kita bahas di dalam kata suci hatinya adalah kata hati. Kata bahasa aslinya dari hati ini adalah cardia. Dari kata Latin cor yang berarti hati. Nah, kata hati juga sebenarnya memiliki makna secara figuratif, ya, di mana kata hati ini sering dihubungkan dengan pikiran dan perasaan. Nah, ada beberapa komentator komentator Alkitab seperti Barnes mendefinisikan tentang kata cardia ini adalah motif. Nah, motif itu termasuk maksud, rencana, angan-angan. Sementara Matthew Henry mendefinisikan kata cardia ini
hati itu adalah desire atau keinginan. Dan Wycliffe mengatakan bahwa hati itu adalah moral. Nah, pemirsa, di sini Yesus sedang menekankan tentang perlu untuk memiliki kesucian hati. Ajaran Yesus pada lain kesempatan yaitu sedang menekankan di dalam Matius pasal 15 ayat 19 dan 20, Yesus memberikan contoh bahwa yang diperlukan di sini bukan hanya kekudusan yang tampak secara eksternal, tetapi kesucian pikiran. Yesus mengajarkan di dalam Matius 15 ayat 19 sampai 20, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Nah, melihat Allah, jadi apa hubungannya antara suci hati dengan melihat Allah? Melihat Allah itu adalah sebuah kesempatan istimewa pada zaman Israel kuno. Dan ini dapat kita lihat bagaimana pengakuan Ratu Sheba yang mengatakan kepada Salomo bahwa betapa bahagia istri-istri Salomo dan pegawai-pegawai Salomo yang menyaksikan hikmat daripada Salomo. Kemudian di dalam perjanjian baru, Petrus juga mengatakan bahwa syarat mereka yang akan melihat Allah adalah mereka yang menjadi kudus dalam seluruh hidupnya. Artinya kudus dalam pikiran maupun perkataan dan perbuatan. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16 adalah informasi yang tentunya meneguhkan dari kata-kata Yesus tentang berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Demikian, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi ternyata Yesus menekankan hati karena memang yang dibutuhkan bukan hanya kesucian yang kelihatan, tetapi benar-benar dari sumbernya yang berasal dari dalam hati. Terima kasih Pendeta, dan kita masih akan melanjutkan lagi, ada beberapa poin yang masih kita akan angkat dari Matius pasal 5, tetapi sebelumnya kita akan mengikuti pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Kembali lagi di dalam program DIK, Depth Insight Growth, dan saudara-saudara yang baru bergabung bersama dengan kami, kita sementara mendalami Matius pasal 5, ucapan berbahagia, dan nanti kita akan melihat bagaimana hubungan semuanya ini ketika Yesus mengatakan, jikalau hidup keagamaanmu tidak melebihi ahli Taurat dan orang Farisi, engkau tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kita kembali lagi kepada narasumber kita, Pendeta Jeriko Montoy, untuk melanjutkan. Masih ada beberapa poin di dalam ucapan berbahagia yang disampaikan oleh Yesus. Dan yang selanjutnya adalah tentang membawa damai. Yesus mengatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Nah, apa yang sebenarnya sesungguhnya dimaksudkan oleh Yesus? Karena bukankah Yesus sendiri pernah berkata bahwa dia datang bukan untuk membawa damai? Ini dicatat di dalam Matius 10 ayat 34. Sepertinya ini bertentangan. Bagaimana Pendeta menjelaskan hal ini? Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Pendeta Edward. Saudara, kalau kita melihat konteks cerita ini, Yesus saat itu sedang memproklamirkan tentang kerajaan sorga yang akan didirikan di dunia ini. Bukan untuk membebaskan mereka dari penjajahan Roma, tapi membawa suatu suasana kedamaian tanpa harus ada yang ditangkap, seperti beberapa waktu sebelumnya di mana Yohanes itu ditangkap, sehingga mengakibatkan Yesus harus mengungsi ke Galilea. Nah, di sini Yesus sedang menjamin kedamaian bagi siapa yang menerima Dia, siapa yang menerima Yesus. Nah, oleh sebab yang membawa damai dalam frase di ayat ini adalah Yesus sendiri. Ya, Yesus adalah pembawa damai atau dia disebut Raja Damai.
Nah, kemudian yang membawa damai selanjutnya adalah tentunya orang-orang yang diperdamaikan dengan Allah. Nah, mereka yang diperdamaikan dengan Allah adalah mereka yang telah berdamai dengan Allah karena salib. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 5 ayat 1 dan Efesus pasal 2 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Nah, dalam bagian ini Yesus tampaknya bertentangan dengan ajaran tentang tanpa kekerasan dan mencintai musuh dan mencintai keluarga. Nah, saudara, daripada bertentangan dengan dirinya sendiri, Yesus memberikan 2 poin penting. Ya, yang pertama, Yesus di sini sedang mengatakan bahwa Injil terkadang menimbulkan konflik karena perbedaan dan ada sepakatan atau ketidaksepakatan yang mendalam dan yang muncul dari mereka yang menerima dan mereka yang tidak menerima. Jadi ada semacam konflik ketika Injil itu disampaikan. Kemudian poin yang kedua yang Yesus mau tekankan di sini bahwa keluarga bahkan tempat tinggalnya, ya, keluarga saudara pada akhirnya secara hierarki, ya, tidak akan mengatur ini Injil. Penerimaan dan kasih akan Yesus harus menjadi yang utama. Artinya begini, mereka yang membawa damai adalah mereka yang harus menerima kasih akan Yesus atau mengutamakan Yesus. Yang pasti, kitab suci atau Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan tentang mengorbankan keluarga, ya. Tetapi yang Yesus ajarkan kepada kita adalah bagaimana kita berkorban untuk mengikuti Yesus. Jadi demikian Pendeta Edward. Ya, baik, terima kasih Pendeta, luar biasa membawa damai mengikuti Yesus. Nah, mungkin ini bagian yang paling terakhir dari ucapan berbahagia. Yang menarik perhatian adalah dari semua ucapan berbahagia, sepertinya kalau kita lihat berbahagia walaupun mengalami penganiayaan sepertinya mendapat lebih banyak perhatian daripada Yesus. Karena kalau kita perhatikan ada 3 ayat yang berbicara tentang berbahagia walaupun di tengah-tengah penganiayaan. Nah, pertanyaan saya, mengapa sepertinya Yesus memberikan lebih banyak penekanan kebahagiaan walaupun di tengah penganiayaan? Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Oke, baik, terima kasih Pendeta Edward. Nah, kata bahagia di sini tidak ditujukan untuk semua jenis penganiayaan tentunya. Ya. Nah, kata penganiayaan di sini hanya untuk mereka yang dianiaya karena kebenaran. Siapa itu kebenaran? Yesus tentunya. Nah, orang Kristen menderita aniaya karena pendiriannya untuk mempertahankan kebenaran adalah objek, ya, untuk saat ini. Injil Matius sangat berharga bagi mereka yang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, itulah sebabnya khotbah Yesus, khususnya untuk khotbah di atas bukit, itu adalah instruksi etis bagi orang Kristen dalam menantikan kedatangan Yesus. Ya. Mengapa kata teraniaya ini lebih banyak perhatian dalam khotbah Yesus? Karena dari sejak dosa masuk ke dunia, mereka yang setia dan melayani Allah akan merasakan konflik yang terjadi antara Allah dan setan. Dan ini berlangsung sampai kerajaan dunia ini pada akhirnya kembali akan dimiliki oleh Kristus Tuhan kita. 3 kali itu diulangi di dalam ucapan bahagia adalah simbol bahwa Kristus begitu perhatian dan serius untuk memberikan kekuatan dan pengharapan bagi setiap orang yang teraniaya karena Yesus atau karena kebenaran. Oke. Baik, terima kasih, luar biasa ya. Karena seperti yang Pendeta ungkapkan, sejak dosa masuk ke dalam dunia, bahwa mereka yang menjadi pengikut Tuhan yang sejati pasti akan mengalami penganiayaan. Baik, terima kasih Pendeta. Dan dari ucapan berbahagia sekarang kita masuk kepada bisa dikatakan bagian yang kedua, karena begitulah Alkitab memisahkan secara perikop, yaitu hubungan antara Yesus dan hukum Taurat. Dan nanti sebentar Pendeta akan hubungkan antara ucapan berbahagia dan kebenaran melebihi ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah tentang banyak orang Kristen
yang berpendapat bahwa Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat. Padahal di ayat 17 Matius pasal 5 dia katakan bahwa dia datang untuk menggenapinya. Nah, pertanyaan saya, mungkin ini yang perlu banyak diketahui, apa makna teologis dari kata menggenapinya? Tentunya menarik sekali untuk kita perhatikan bahwa ada dua objek di sana, hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, perlu saudara ketahui bahwa hukum Taurat atau kitab Taurat dan kitab para nabi itulah kitab perjanjian lama, ya, atau seluruh kitab suci kuno daripada orang-orang Ibrani. Memang di sini Yesus tidak membuat perbedaan antara hukum seremonial atau ceremonial offering. Yesus juga tidak memberikan perbedaan tentang hukum sipil dan hukum moral. Di sini Yesus menegaskan bahwa semua kehendak Tuhan sebagaimana yang dicatat dalam kitab suci perjanjian lama atau kitab suci orang-orang Ibrani itu menunjukkan ada kesinambungannya dengan tentunya kitab yang kita miliki sekarang ini, yaitu ada perjanjian baru. Nah, sebenarnya kata-kata Yesus ya di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-17 ya, sebenarnya ini adalah sebuah bentuk pembelaan diri dari Yesus, ya, pembelaan diri dari Yesus yang mana dia telah dituduh telah melecehkan perjanjian lama. Kemudian kata menggenapi yang ada dalam Matius 5 ayat 17, dia memiliki makna teologis. Makna teologisnya di sana adalah Yesus mengisi dalam arti dia memberi kitab suci makna yang lebih lengkap atau lebih dalam atau makna yang sesungguhnya. Oke, demikian pendeta. Baik, terima kasih. Jadi memberikan makna yang lebih lengkap atau yang sesungguhnya, bukan meniadakannya. Terima kasih pendeta, ini sangat bermanfaat bagi kita yang membaca kitab Matius pasal 5, teristimewa ayat 17 ini yang mungkin masih bertanya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya ada di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-18, ketika Yesus berkata bahwa tidak akan ada bagian dari hukum Taurat yang akan ditiadakan, dalam tanda kutip, sebelum semuanya terjadi. Apa maksud Yesus? Peristiwa apa yang dia maksudkan sebelum semuanya terjadi? Apa yang dimaksudkan oleh Yesus dalam ayat ini? Terima kasih pendeta. Kalau kita melihat alfabet-alfabet yang ada di alfabet Yunani maupun Ibrani, nah iota atau yod itu adalah letter terkecil. Nah, kata-kata Yesus dalam Matius 5 ayatnya yang ke-18 menekankan tentang sifat dari kitab suci yang kekal, termasuk perjanjian lama. Yesus menekankan bahwa firman-Nya ya bahkan kekal sampai kedatangannya. Pernyataan Yesus ini merupakan acuan eskatologi bagi para penafsir-penafsir Alkitab setelah Yesus mengatakan ucapan di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-18. Demikian pendeta. Baik, terima kasih. Dan sekarang kita tiba kepada inti dari semua pertanyaan, yaitu mengapa Yesus mengatakan bahwa kebenaran pengikutnya, termasuk mereka yang menjadi audiens pada waktu dia mengucapkan ini dan kita sebagai pembaca kitab suci, mengapa Yesus mengatakan bahwa kebenaran kita harus melebihi kebenaran ahli Taurat dan Farisi. Nah, mungkin pendeta boleh sedikit jelaskan siapa Farisi, siapa ahli Taurat ini, dan mengapa Yesus mengatakan kita harus melebihi mereka. Oke, baik, terima kasih. Di dalam masyarakat Yahudi ada beberapa golongan atau kelompok. Ada Farisi, kemudian ada SNS, ada Selot, ada orang-orang Saduki. Kemudian ada juga secara khusus ahli-ahli Taurat. Nah, kenapa Yesus mengecam praktek keagamaan dari ahli Taurat? Tapi perlu kita pahami bahwa di sisi yang lain Yesus sangat menghargai
praktek keagamaan dari ahli Taurat, sebagaimana yang ia sampaikan di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-20. Tapi nampaknya ada yang kurang. Nah, mari kita kembali ke ahli Taurat dan orang Farisi yang menjadi fokus daripada khotbah di atas bukit, khususnya di Matius pasal 5 ayat 17 dan selanjutnya. Nah, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini mereka sangat ketat di dalam mengikuti kurang lebih 613 hukum yang ada di dalam hukum Taurat. Tapi kebenaran yang Yesus tuntut yang sesungguhnya adalah salah satu yang ditujukan harus lebih dari sekedar menjaga kekhususan eksternal dari hukum tersebut. Di mana Yesus sebenarnya sedang mengatakan, orang-orang Farisi, kamu lupa inti dari hukum tersebut. Dan sebagai contoh praktek keliru yang Yesus ingin nyatakan kepada ahli Taurat dan orang Farisi, ada di dalam Matius 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Tentunya di ayat-ayat selanjutnya di dalam Matius pasal 5. Nah, maksud dari pernyataan Yesus, kebenaran kita harus melebihi ahli Taurat dan orang Farisi adalah kita harus, atau orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat harus menerima Yesus. Mengapa? Pada kesempatan lain Yesus katakan kepada Thomas, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Dengan kata lain Yesus mau mengatakan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, terima saya, terima Injil yang saya sampaikan. Nah, orang Farisi yang sebenarnya tentunya adalah orang yang secara pribadi atau kelompok menolak Yesus. Jadi bagi saya, orang Farisi modern adalah orang secara pribadi atau kelompok yang menolak Yesus. Baik, terima kasih pendeta. Sungguh sangat menarik diskusi dan pendalaman kita pada kesempatan ini. Dan saya percaya kita semua sangat terberkati. Namun oleh karena waktu kita yang terbatas, kita tiba kepada rangkuman pembahasan. Sebagai kesimpulan atau kita bisa katakan closing statement dari pembahasan kita, kami berikan kesempatan kepada hamba Tuhan Pendeta Jerry Kumontoy. Baik, terima kasih. Jadi setelah kita mengikuti pembahasan ini, sebenarnya bagi saya tidak ada masalah dengan praktek agama dan praktek hidup dari ahli Taurat dan orang Farisi. Bahkan kehidupan mereka justru menjadi role model bagi orang saat itu. Tapi satu hal penting yang membuat mereka tidak berbahagia dengan kebenaran yang mereka miliki, yaitu mereka menolak Yesus. Jadi, kondisi tidak berbahagia atau kondisi tidak terberkati tercipta karena kita menolak Yesus. Jadi ketika mereka menolak Yesus, maka semua ucapan berbahagia yang disampaikan terdahulu itu tidak menjadi pengalaman kehidupan mereka. Itulah bagaimana koneksi antara judul yang kita angkat dan ucapan berbahagia yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Terima kasih pendeta sudah melengkapi pengetahuan kita pada kesempatan ini. Dan pendeta tolong doakan kita dalam diskusi kita dan juga pemirsa di rumah yang menyaksikan tayangan ini. Disilakan pendeta untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur berterima kasih untuk pendalaman firman Injil yang boleh kami adakan pada kesempatan ini. Kami merasa berbahagia dan terberkati dengan makna yang sesungguhnya daripada kata berbahagia. Kami terberkati dengan pelajaran bahwa kami harus memiliki sebuah pengalaman yang intim untuk berjalan bersama dengan Yesus. Menerima Yesus adalah cara yang paling baik supaya kita terberkati dan merasakan kebahagiaan itu. Hamba-Mu mendoakan saat ini, kiranya Engkau memberkati semua saudara-saudara yang menyaksikan pembahasan ini. Biarlah senantiasa mereka tetap berbahagia saat mereka menerima Yesus sebagai kebenaran
yang utama. Tolong kami ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami sanggup untuk menghidupkan kebenaran Kristus, dan biarlah sebagaimana Paulus mengatakan bahwa baginya hidup adalah Kristus, maka biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Berkati kami ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan indah ini. Kami terberkati dengan diskusi ini. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pembahasan topik yang sangat menarik pada kesempatan ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Jerry Kumontoy. Terima kasih Pendeta yang sudah membagikan berkat rohani bagi kita semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati Pendeta bersama dengan keluarga di dalam pelayanan. Dan terima kasih juga kepada pemirsa di rumah yang tetap setia bersama dengan kami. Bahkan sahabat Hope Channel Indonesia yang terus menyaksikan tayangan ini, kita percaya kita semakin diberkati ketika kita mencintai, mendalami firman Tuhan. Jika Anda telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya saudara untuk follow, like, atau subscribe akun media sosial kami dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang yang terkasih. Pemirsa di rumah, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan ini. Kita akan jumpa kembali pada episode yang mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom.